Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kumpul lagi dan ayo kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yuk kita takwa sejenak beberapa waktulah sampai jam 5.20 atau lebih dikit. Harapannya ketakwaan kita ini bisa menambahkan keyakinan kita dalam menjalani Islam ini dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita yakinkan bahwa ketika kita menjalani kumpul-kumpul kita sesudah subuh ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tinimbang nganggur, atau bukan karena ngopo meneh bar subuh, atau naudzubillah min syarri dzalik ada susu anget gratis. Susu napa teh niki, Pak? Susu nggih. Bukan itu nggih. Tapi karena memang kita berharap Allah meridhoi kita dengan aktivitas kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon maaf sekali. Saya sebetulnya kalau disuruh ngimami gitu jana ya wegah gitu. Tapi ya adalah menghormati tuan rumah gitu. Saya mau mengimami. Satu pertimbangannya kenapa saya wegah. Pertama, bahwa imam itu borek bagi makmum. Nabi Muhammad bilang al-imamu dhaminun. Imam itu borek bagi sempurnanya sholat jamaah yang dilakukan. Saya bukan ngendon-ngendoni yang imami, bukan, tapi ini secara pribadi, bahwa kalau sampai seorang imam sholatnya ranggenah menurut versinya Allah loh ya, bukan ranggenah versi kita loh. Ranggenah menurut versinya Allah itu sehingga menyebabkan sholatnya makmum juga tidak genah bahasa Jawanya itu, maka imam yang menanggung nilai-nilai sholat ini. Ibaratnya sing bayari imami. Kalau sampai kemudian seorang imam ngimami, sholatnya imam, sholatnya makmum beres, maka dua-duanya sama-sama dapat pahala. Kalau sampai kemudian sholatnya imam nggak beres tapi makmumnya beres, ya imam nanggung sendiri. Ini yang kemudian membuat saya waduh. Kalau disuruh jadi borek, jadi agunan, suruh jadi jaminan, lah sholat saya nilainya seberapa, amal saya seberapa, terus suruh jamin tadi berapa orang nggih? Saya nggak tahu. Gimana? 3 soft. Satu softnya berapa orang? 12 ya? 15 kali 3 45 kira-kira kan gitu nggih. Ada yang softnya badannya kecil sehingga softnya lebih sempit dari soft-soft yang lain gitu nggih. Sehingga di sini ya mohon maaf, itu alasan pertama. Alasan kedua, makmum dosambat, sholatnya kesuwen. Dan ini sekedar curhat, diarani curhat ya curhat, nggak apa-apa. 3 tahun ini saya menolak ngisi kultum terawih dan ngimami terawih. Karena apa? Setiap kali bubar dosambat. Belum bubar kok, baru dapat 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Itu mereka sudah wah hahu gitu nih. Aduh lah gimana
Saya sebetulnya udah nolak gitu, tapi mereka udah Ustaz gini, sampai 3 tahun ini saya enggak udah, timbang saya sakit hati, makmumnya juga sakit hati gitu. Karena apa? Saya sendiri merasa bahwa sholat itu semakin lama itu dinikmati. Sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, memang ini saya tinjauannya dari bacaan rukuk dan sujud. Nabi Muhammad mengajarkan bacaan rukuk dan sujud itu awalnya adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu rukuk 3 kali. Untuk sujud, Nabi Muhammad mengajarkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Walaupun juga nggak ada ketentuan berkalinya. Di akhir hayat beliau, setelah turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, beliau mengganti ngendikan sholatnya di rukuk dan sujud beliau dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu 2 kata. Kalau dibikin 1 kata 6 kata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi 6 kata. Kalau dirangkai 2 kata jadi 3. Dan itu sahabat-sahabat yakin bahwa Nabi Muhammad itu kalau sholat itu bacaannya pasti tartil dan jelas. Tartil dan jelas itu kalau bacaan Qur'annya dikatakan harfan-harfan. Bacaannya jelas itu sampai digambarkan harfan-harfan, huruf per huruf. Bukan bismillahir, bukan begitu, tapi bismillahirrahmanirrahim, begitu nggih. Itu yang digambarkan, yang saya paham. Sehingga kalau kemudian bacaannya, kalau yang pertama nggih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Demikian pula waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak tahu itu berapa detik tadi itu. Yang jelas kalau saya waktu kecil, anak subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Itu waktu rukuk. Waktu sujud, waktu kecilnya saya, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaannya dicepet, disaruk-saruk. Enggak tahu hurufnya kayak apa, bacaannya kayak apa, pokoknya digai cepet, bendang cepet gitu ya. Itu kalau waktu saya masih kecil. Dan delalah, ya bukan delalah, memang iya gitu nggih. Saya belajar gitu nggih. Belajar itu diajari bahwa sholatmu itu matno. Matno itu apa? Dinikmati. Biyen cilikanmu nyaruk-nyaruk ngono ya ora apa-apa. Saiki wis gedhe koyo ngene sholatmu ya arep nyaruk-nyaruk ngono kuwi gitu. Oh iya. Lah bedane salate cah cilik karo cah gedhe terus apa nek wacane nyaruk-nyaruk ngoten nggih. Nyuwun sewu. Maaf, ini yang yang ada pada saya. Jenengan cuma dapat curhat aja nggih bahwa jenengan ndak harus seperti saya. Nanti rumangsa wong salat kaya salatmu yo kudu kan gitu nggih, nyuwun sewu. Ini tadi berawal dari bahwa saya minta maaf kalau kemudian sholat saya malah mengganggu sholatnya jenengan. Lah gitu itu saya lanjutkan. Salah satu yang menyebabkan saya menolakkan apa? Dosa ambat, kedawan. Padahal dari beberapa hadis yang saya pelajari, Nabi Muhammad dari Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi yang dibaca 3 kali, itu Nabi Muhammad setelah turun Idza jaa nasrullah itu kemudian mengganti wacanan gitu ya, atau ngendikan sholat pada rukuk dan sujudnya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Waktu saya hitung itu 5 detik atau anggaplah 6 detik per kata 1 detik menurut versi sholatnya Nabi loh nggih, yang saya paham. Itu kemudian ada sahabat bilang, saya mencacah bacaan sujud beliau itu, bacaan sujud dan ruku itu kurang lebih, mencacahnya itu dia kemudian membayangkan. Jadi saya menghitung
tasbihnya Nabi dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu kurang lebih 10 kali. Bayangkan kalau kemudian satu kali ucap itu 5 detik lah, anggap 5 detik kali 10 berarti nyaris 1 menit untuk rukuk dan sujudnya Nabi. Jadi untuk rukuknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, 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 subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. 10, 5 saja itu sudah sambat. Padahal saya setel untuk baca akhirnya 3. Karena menurut riwayat sahabat menghitung dicacah rukuk dan sujud beliau tuh bacaannya 10 tasbih. Ini yang kemudian wah ya bener do sambat. Cuman ketika itu saya merasa wis lah tak korting 70%. Sehingga tersisa 3 itu juga ternyata sambat. Mas, sholatnya jangan panjang-panjang. Astagfirullahaladzim, berarti saya udah ganggu sholatnya makmum gitu nggih. Ini yang kemudian terus saya mau sholat ideal ya wis sholatmu dawa nek was wayah dhewe wae oke lah. Makanya kemudian saya khawatirnya gitu nggih. Gara-gara mau ideal makmum yang sambat. Padahal Nabi Muhammad bilang dan sahabat sendiri menyaksikan bahwa saya tuh kepinginnya ngimamnya kadang-kadang mau panjang dan dipanjangkan, betul. Nabi Muhammad sering memanjangkan, tapi ketika ada anak bayi yang nangis, dipendekkan. Itu beberapa riwayat bilang gitu. Ini tadi saya mau memanjangkan sholat, tiba-tiba ono bocah nangis lah. Aku semelang nek mboke engko malah keganggu, ya wis lah tak pendekkan. Ini Nabi Muhammad mengungkapkan bahwa memang biasanya panjang tapi malah dipendekkan. Karena apa? Sebagai edukasi kepada makmumnya juga bahwa sholat itu dinikmati. Nah gitu, itu yang kemudian kita mohon maaf, coba saya mengajak saja, jenengan tidak harus seperti saya mau nyati yarwe di akhirat nanti gitu nggih. Paling tidak ayo kita nikmati sholat kita. Sebagaimana dulu temanya saya pernah mengatakan Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu lakukan sholat kalau kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Lah sadar ucap itu kan nyun sewu lo orang Arab lo dikon waras li sholat. Lah kita yang bukan orang Arab, apalagi memang sholat itu standarnya pakai bahasa Arab, tidak boleh sholat pakai bahasa selain Arab. Maka betul-betul kita harus nikmati sholat kita ini. Nah di sini gitu nggih, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammadnya sudah menyetandarkan. Makanya tadi saya harus minta maaf, ngoten nggih, karena saya sudah trauma ngimami, ngoten nggih, trauma ngimami. Ya bahwa kemudian saya disuruh ngimami, ya adalah saya hormati, saya tidak akan nolak gitu, tapi saya minta maafnya kalau panjenengan terganggu dengan sholat saya, tolong dimaklumi sholat saya. Oh enggak sing ngimami ya wis lah buen tutuk no gitu. Jadi tolong dimaklumi saja gitu. Karena apa? Dari beberapa riwayat yang saya pelajari, saya dapati seperti itu, bahwa dulu memang kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau tasbih ruku dan sujud bacanya napa nggih? Sama nggih? Bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nggih. Kalau saya basicnya karena
lingkungan masyarakat saya NU gitu nggih. Saya dulu diajari itu. Bukan saya meninggalkan NU, bukan. Ngapain juga apa urusannya kan gitu nggih. Dalam hal ini saya karena jenjang pemahamannya, oh setelah saya belajar, oh tiba-tiba kita. Oh tiba-tiba kita ngoten nggih. Seperti saya sendiri dulu sejak kecil saya sudah dapatkan di kampung saya itu malah azan 2 kali kalau subuh. Di kampung saya itu azan 2 kali subuh itu. Jadi azan dulu, nanti sholawat tarhim, setelah sholawat tarhim baru azan subuh. Ngoten nggih. Azan yang pertama ya azan, ya menyebutnya azan subuh pertama, ngoten nggih. Lah gitu itu di kampung itu ada yang molah malih gitu nggih. Ada yang azannya as-sholatu khairum minan naum dibaca di awal, ada yang dibaca di azan subuh, ngoten nggih. Ya saya waktu kecil tidak mempermasalahkan sekarang gitu nggih. Karena masih kecil, setelah belajar, oh kalau di sini azan malam mboten nggih. Dulu pernah nggih. Kan kalau Nabi Muhammad waktu di hadisnya bilang, kalian kalau kalian sahur gitu kan, kalian sahur standarnya. Kalau kalian dengar azannya Bilal, lanjutkan sahur kalian karena itu azan malam. Tapi nanti kalau kalian dengar azannya Abdullah bin Umi Maktum, mandeko karena itu azan subuh. Ngaten. Memang 2 kali azannya. Begitu itu waktu dilacak azannya Bilal itu pakai as-sholatu khairum minan naum. Azannya Abdullah bin Umi Maktum itu tanpa as-sholatu khairum minan naum. Lah tadi Nabi Muhammad bilang kalau Bilal azan, lanjutkan makanmu, makan sahur. Karena Bilal memang azan bukan azan subuh. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum azan, maka berhentilah makan sahurmu karena itu sudah subuh. Lah waktu dilacak gitu ternyata azannya Bilal ini pakai as-sholatu khairum minan naum. Sehingga ya itu, oh berarti azan subuh mestinya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Yang pakai as-sholatu khairum minan naum itu kalau sholat azan malam begitu. Dan secara logika, kemudian ini logika nggih, bukan dalil. Azan-azan sholat fardu tidak ada tambahan kata-kata atau pengalihan kata-kata. Mestinya ini logika bukan dalil. Pas zuhur mestinya as-sholatu khairum minal amal. Woi, sholat lebih baik daripada nyambut gawe kan gitu nggih. Mestinya. Atau kemudian waktu asar, atau kemudian waktu maghrib gitu ya. Wes bubar kan gitu ya. Sholat lebih baik daripada mbuh bal-balan nopo-nopo ngoten nggih. Wallahu alam, ini secara logika saja. Karena apa? Memang juga kemudian kalau itu azan malam yang as-sholatu khairum minan naum, betul, lawang sholatnya sholat sunnah. Ya becik sholat bengi tinimbang turu kan gitu ya. Sedangkan subuh, maaf, sholat fardu itu tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa, dengan amalan apapun. Memang dia wajib kok. Bahkan sholat fardu nggak boleh ngantuk kok. Sholat fardu nggak boleh ngantuk. Tapi kalau sholat sunnah seperti sholat tahajud gitu ya, Nabi Muhammad bilang kalau kamu sholat tahajud terus ngantuk, seturu wose kan gitu ya. Ada ajaran seperti itu. Kenapa? Ya khawatirnya nanti kamu rumangsane istighfar tapi ternyata maki-maki dirimu sendiri, mendoakan jelek dirimu sendiri. Sedangkan kalau sholat fardu ora kena ngantuk kok malah sholatu khairum minan naum ki piye? Ndak perlu keterangan bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Memang sebetulnya nggak boleh ngantuk. Nah ini salah satu contoh gitu ya, bahwa saya dengan perkembangan yang saya alami, belajar, oh saya kemudian dapat, oh begini toh, terus saya nyimpulkan. Lah kembali ke permasalahan sholat tadi yang saya katakan, ya kalau dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad sendiri, apalagi Nabi Muhammad bilang al-musalli yunaji rabbahu, orang sholat ini baru ngendikan, baru gelenian sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mestinya kalau gelenian kan omongan enak, santai, nikmat. Umpamane boleh sholat wedangan ngoten niku nggih,
Ya mungkin sambil wedangan tapi nggak boleh makan minum dalam sholat, tidak boleh. Nah, di sini kita kemudian saya cuma bisa menganjurkan, ayo sholat kita dinikmati. Terus kalau kemudian sholat kita modelnya nyun sewu, yang 4 rakaat saja 10 menit. Yang 4 rakaat 10 menit itu berarti per rakaatnya berapa? 2,5 menit. Coba Anda bayangkan tadi dengan bahwa tasbih Nabi saat rukuk dan sujud itu nyaris 1 menit. Untuk rukuk dan sujudnya nyaris 1 menit karena 50 detik kurang lebihnya. Anggaplah 1 menit. Jadi mestinya gitu nggih. Untuk rukuk sujud dalam 4 rakaat, yang rukuk sujudnya itu berarti 3 kali nggih. Rukuk sekali, sujudnya 2 kali. Berarti 3 kali 50 detik, bukan 50 menit, salah nggih saya ngomong. 50 detik. Ini hampir anggap 3 menit gitu ya. Itu 3 menit untuk rukuk sujudnya yang 1 rakaat. Kali 4 berarti 12 menit itu untuk rukuk sujudnya. Rukuk sujudnya. Sedangkan untuk bacaannya Nabi Muhammad bilang di riwayat lain, kesaksian sahabat ya, bukan Nabi Muhammad yang bilang. Kesaksian sahabat bahwa berdiri Rasulullah, rukuknya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud itu qoriban minas sama. Kurang lebih sama. Wah, ini bubare sak jam loh. Ya terus piye kalau Nabi Muhammad sudah bilang gitu, Nabi Muhammad melakukan begitu dan sahabat-sahabat menyimpulkan seperti itu. Lah terus kita mau sholat idealnya kayak apa terusan? Saya tidak mengatakan bahwa sholat 4 rakaat 10 menit itu kemudian jelek. Saya tidak bilang jelek gitu. Cuman kita ini shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi Muhammad bilang, ayo sholat kamu seperti kamu melihat saya sholat. Ini nyun sewu kan, kemudian kita penggali lah, coba kita penggali sebetulnya kayak apa sih sholat kita. Bener kayak sholatnya Nabi? Ya yang penting kan saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam, iya betul, cuman idealnya. Apalagi tadi bahwa al-musalli yunaji rabbahu. Benar nggak kita ini benar-benar dalam arti gelenian dengan Allah? Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khotoya bil ma'i wal thalji wal barad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu menyun sewu. Terjemahnya itu di sini kita. Gitu. Jadi membaca terjemahannya itu ngikut gitu. Bukan cuma seperti merapal mantra. Makanya saya di akhir-akhir ini kemudian berpikir, oh, nyebutnya jangan bacaan sholat, tapi kita nyebutnya ngendikan sholat. Kenapa? Kalau kita nyebut bacaan sholat itu kayak rapalan mantra. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana. Nyuwun sewu. Terus dan nyuwun sewu. Jangan-jangan itu sebuah refleks. Refleks itu gerak luar sadar. Gerak refleks itu gerak di luar kesadaran. Maaf, ini saya bukan mau jelek-jelekan sholat jenengan, maaf, bukan. Tapi coba kita runut dengan apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Saya bukan juri, saya bukan malaikat yang mencatat amal panjenengan. Tapi, gitu nggih. Kalau sampai sholat kita hanya sekedar gerak refleks, mohon maaf, gerak refleks itu adalah gerak di luar kesadaran. Orang posisi gini kemudian tahu-tahu dinyunyuk dari belakang,
itu otomatis tangannya akan ke depan, otomatis itu tidak akan dinyuyuk terus malah moro ke sumber panasnya, itu tidak mungkin. Orang megang kepanasan itu kalau panasnya di depan pasti larinya ke belakang, itu otomatis, atau ketusuk duri atau apa, itu akan menghindar dari pusat sumbernya, sumber sakitnya itu gerak refleks. Nah kita kalau kemudian sholat kita adalah gerak refleks, berarti sholat kita bukan sholat sadar. Saya secara pribadi memahami bahwa yang namanya khusyuk adalah sadar ucap dan sadar gerak. Walaupun sholat kita dalam kondisi gaduh, sholat kita dalam kondisi perang, seperti di zaman Nabi perang, makanya ada sholat khauf, tapi tetap dianggap khusyuk. Karena apa? Sadar ucap, sadar gerak. Nabi Muhammad waktu sholat mundak putunya apa? Cucunya di pundak. Menurut jenengan, orang kalau mundak putu itu sholatnya pasti terganggu, betul? Nggih, pasti terganggu. Tapi beliau tetap aja lanjut. Dan apa kita akan mengatakan Nabi Muhammad tidak khusyuk? Ya nggak bisa, kan gitu. Sehingga kemudian kesimpulan yang namanya khusyuk itu adalah sadar ucap, sadar gerak. Jangan menjadi sebuah refleks. Sehingga di sini, monggo, saya hanya bisa ajak-ajak. Karena apa? Akhirnya itu ya sholat-sholatnya panjenengan piyambak, urusannya dengan Allah, jenengan ngepek-pek sholatin jenengan, yaitu untuk panjenengan piyambak. Panjenengan maaf, di dalam hadis sampai disebutkan bahwa orang yang sholat itu ternyata ada yang maling sholat. Karena pas sholat itu akhirnya gerak itu tutul kayak pitik, jadi itu disebut sebagai maling sholat karena gerakannya tidak sempurna. Yang mestinya sempurna akhirnya mau tutul cepat seperti ayam nutul, Nabi Muhammad menyebutnya seperti ayam nutul, itu jadi bermasalah sholatnya, sholat ning maling. Maling itu istilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga monggo saya hanya bisa ajak-ajak, kalau kemudian kita bisa meningkatkan sholat kita, mestinya peningkatan sholat kita itu seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang saya cuman minta mohon dimaklumi kalau jenengan ternyata sholatnya malah terganggu gara-gara makmum dengan saya. Karena apa yang saya lakukan itu tadi dari beberapa keterangan-keterangan yang saya sampaikan. Tiada lain, saya kepingin jangan sampai saya ngimami tiba-tiba aku kon bayari sholatnya jenengan. Waya tombok kathah no Pak, jenengan umpamanya 45 orang, sholat saya sendiri saja belum tentu beres sehingga sholat saya bermasalah, terus disuruh bayari sholat-sholatin jenengan. Mohon maaf, sholat saya sendiri belum tentu sempurna, gimana saya disuruh bayari sholat-sholatnya panjenengan yang tidak sempurna gara-gara cara mengimaminya saya. Oke, bahwa Nabi Muhammad ada mengingatkan, kowe nek sholat karo wong ngimami, kan Nabi Muhammad bilang kepada Ammar bin Yasir, yo sing tajawuz lah, samhan, sholatnya itu sholat sing enak supaya mereka tidak terganggu. Waktu kemudian dirunut, ternyata Ammar bin Yasir sholat maghrib, sholat isya bacanya surat-surat dawa. Ya iyalah, kalau merujuk kepada Nabi Muhammad yang pernah diketahui, diriwayatkan, contoh ya, ada banyak riwayat, Nabi Muhammad itu sholat maghrib baca surat At-Tur. Surat At-Tur berapa ayat Pak? Sekian ayat. Ngaten mawon pun, kata. Itu Nabi Muhammad baca surat At-Tur. Dan biasanya memang Nabi Muhammad diriwayat dikatakan 2 rakaat pertama dibandingkan 2 rakaat kedua itu beda banget. Apalagi jelas di 2 rakaat kedua nggak pakai tambahan surat. Jadi sahabat-sahabat kemudian melihat bahwa sholat Nabi 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua untuk yang 4 rakaat beda. Selisihnya
lebih cepat 2 rakaat yang kedua. Yang kemudian Anda bayangkan untuk sholat subuh berarti rakaat pertama beda dengan rakaat kedua. Dan ini jadi sebuah kebiasaan Nabi Muhammad yang juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terbukti sering kalau sholat subuh rakaat pertama dawa banget, sedangkan rakaat kedua lebih cepat. Nabi Muhammad pun demikian. Karena apa? Tujuannya mbok menowo ada yang kawanan karipen itu masih kumanan jamaah, sehingga Masya Allah seorang imam harus tepo seliroh terhadap makmumnya. Ojo salah ke nyat kowe seneng karipan wae. Ya nggak bisa begitu. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh makmum. Jangan-jangan mereka lemburan, jangan-jangan mereka baru datang gitu. Sehingga seorang imam kemudian iki mbok menawa ana sing tangine telat gitu. Sehingga ketika dengan dipanjangkan rakaat pertama, harapannya mereka ndak sampai kelangan 2 rakaat. Masjid saya itu Masya Allah kadang-kadang saya pas komat gitu itu saya wudhu sholat zuhur ya, sholat zuhur kan 4 rakaat wudhu kemudian langsung ke masjid itu ternyata sudah rakaat ketiga. Wah aku apa kesuwen le wudhu ya, saya kelamat perasaan wudhunya standar aja gitu nggih, bukan kemudian standar wudhunya kukang ngoten nggih. Itu saya komat itu tiba-tiba komat saya wudhu ke masjid telat 3. Wah, ampuh gimana iki. Wis ra apa-apa lah, suka-suka ngono sing imami kan gitu ya. Cuman kan bayangan saya, wah, ya salahmu gitu ya. Kalau saya sih menyalahkan, lah salahnya ra mau kan gitu. Cuman alangkah cepatnya. Mbok yo tepo sliro sithik lah. Karena apa? Nabi Muhammad seperti itu dan itu menjadi kebiasaannya Umar bin Khattab bahwa rakaat pertama apalagi subuh kan nggih. Subuh itu rakaat pertama dipanjangkan sepanjang-panjangnya, untuk rakaat kedua pendek aja supaya yang telat pun lego gitu loh. Wah alhamdulillah aku ra kepancal sholat, wong telat siji isin kok, telat 1 itu ada rasa malu ngoten, apalagi kalau telat 2. Lah ini kita apa ya, ditenggang supaya yang telat-telat itu masih kumanan. Apalagi sebetulnya kalau Nabi Muhammad komatnya itu kadang-kadang rodok padang, komatnya dibiarin rodok padang gitu baru komat. Dan Nabi Muhammad menunggu pemberitahuan dari muadzin. Jadi kalau muadzinnya kemudian lihat wis kumpul kabeh, Nabi Muhammad kan nunggunya di dalam rumah, tidak di luar ngoten nggih. Nabi Muhammad didodok, "Assalamualaikum ya Rasulullah, pondok kempal niki. Ayo komat toh." Nah, udah suruh komat ngoten. Sehingga di sini tepo selironya Masya Allah sangat tenggang banget supaya muslimin secara umum juga tetap kumanan. Itu tambahan dari saya. Betapa kita saya hanya bisa mengajak kita sholatnya ditingkatkan lagi, ditingkatkan. Jangan sampai sholat kita sekarang ini persis dengan sholat kita waktu TK. Persis kalau waktu TK atau waktu kita masih SD, sholatnya diabikan masih Masya Allah, tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk, apa disambi nopo-nopo ngoten nggih. Bukankah alangkah lebih baiknya kalau kita kemudian sholat kita meningkat pelek seperti sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas panjenengan saksi saya di akhirat bahwa saya sudah menyampaikan apa yang mesti saya sampaikan, dan saya saksi panjenengan di akhirat nanti kita saling menyaksikan bahwa saya sudah menyampaikan apa yang mestinya disampaikan. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.